Ya, benar sekali. Di video kali ini memang tugasnya agak lebih berat ketimbang video-video sebelumnya karena di video ini saya akan disuruh menjadi seorang peramal. Ya, karena sesuai request dari salah satu teman kita yaitu ini dia. Bisa tolong review untuk hold 6 bulan sampai 1 tahun Bumi, Harum, MDLN, dan BSDE TKS. Ini TS maksudnya, TS kasih lo. Nah, oke, jadi di video kali ini kita akan ngebahas 4 saham tersebut yang mana menurut saya bisa di hold dengan rentan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Tapi ingat, di video ini semua murni hasil analisa saya dan pastikan teman-teman ini disclaimer on, tidak ada ajakan membeli atau menjual suatu saham. Tetap lakukan analisa pribadi sebelum melakukan investasi maupun trading. Jadi kita langsung saja masuk ke video. Ya teman-teman, ini langsung kita ngebahas chartnya saja ya teman-teman ya, karena seperti yang teman-teman ketahui saya ini kan CTA, Comedian Technical Analyst. Jadi saya akan langsung ngebahas untuk chartnya saja ya teman-teman. Nah, ini saya udah kasih lihat ini di saham Bumi. Jadi saham pertama yang akan kita bahas adalah Bumi teman-teman. Ini kok banyak sekali ya, saya matikan dulu ya teman-teman ya, satu persatu. Oke, jadi saya pakai ini aja dulu ya teman-teman. Nah, kalau Bumi sendiri sebenarnya saya kurang merekomendasikan untuk hold jangka 6 bulan sampai 1 tahun ya, tapi ya saya ingatkan sekali lagi teman-teman ya, karena kita nggak tahu ya 6 bulan sampai 1 tahun kemudian itu bagaimana, bisa aja ini semua bisa berubah total ya. Tapi ketika video ini dibikin, teman-teman bisa lihat sendiri teman-teman, ini pergerakan harga Bumi, ini chart yang untuk mingguannya teman-teman, dimana harga Bumi ini kan terendahnya ini dari 57 ya, sekitar situ ya, dia tidur kemudian dia bangkit, bangun, naik, dan kemudian turun lagi, dan ketika dia naik sudah tidak membentuk higher high lagi atau tidak menembus di angka sekitar sini teman-teman, 200 lagi ya. Dan ini sepertinya dia masih dalam konsolidasi ya teman-teman, sideways yang saya perkirakan akan kembali turun ya. Tapi kita lihat dulu ya gimana. Jadi kalau ini saya katakan tetot ataupun next saja saham lainnya. Teman-teman juga bisa lihat grafik hariannya. Ini grafik, kenapa saya pakai mingguan, karena kita ngomongannya lama, 6 bulan sampai 1 tahun. Teman-teman bisa lihat sendiri grafiknya tuh, lihat ya. Dari sini teman-teman bisa lihat bahwa dia cenderung mengalami penurunan ya teman-teman ya, penurunan, dia mengalami kenaikan sedikit dan sekarang berada di area konsolidasinya. Ini agak serem banget ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin coba bermain di area konsolidasinya, ini area galau ya istilahnya, teman-teman mungkin bisa ya beli di sekitaran sini ya, di angka 128 mungkin sampai 130 beli, dan kemudian kalau udah naik sekitar 140 lalu dijual saja tuh, lihat. Ini sekali naik sampai sini ya, ini sempat tinggi sih tapi dibanting lagi turun ya, ini sakit banget ya, ini sakit yang nggak berdarah katanya. Masuk lagi ke area ini juga naik, dimasukin lagi ke area ini, maka menurut saya ini adalah area yang sedang konsolidasi. Ini orang mereka sedang galau nih mau kemana ya. Nah, ini bisa dimanfaatin tuh, lihat teman-teman, sekali, 2 kali, 3 kali ya, cenderung kalau kena angka ini cuan ya teman-teman ya. Tapi ingat, tetap pakai ikat pinggangnya seketat mungkin, karena ketika jebol ini kemungkinan besar si Bumi akan turun lagi ya. Jadi ini sahamnya kurang saya rekomendasikan untuk hold 6 bulan sampai 1 tahun. Next lagi ya teman-teman ya, next lagi itu di MDLN ya. Modern Land, bagaimana dengan di Modern Land ini? Ya kurang lebih sama ya. Ini saya juga sudah lihat sebelumnya. Kita pertama masuk ke time frame weekly dulu, saya lihatnya ya teman-teman ya, karena kita ngomongannya agak lama nih ya, karena mungkin dia lebih suka yang lama-lama ya. Ini MDLN ini kenapa ini ya sempat tiduran ya teman-teman ya di harga ini ya. Sebenarnya kalau harga kayak gini agak sedikit saya takutkan ya, saya takuti, tapi nggak apa-apa lah kalau ditanya ya, kita langsung saja kasih tahu ya. Ini lihat ya, saham MDLN setelah dia tidur ya, dia bangun ya, biasa sesuatu yang tidur bangun biasanya agak sedikit galak ya kayak gini. Naik, turun, naik, dan sekarang turun ya. Teman-teman lihat, ini posisinya memang lagi naik, tapi ini bantingan ini sangat kuat, ini yang menjadi perhatian ya. Dan kemudian juga dia tidak ada membentuk sedikit pun istilahnya harga tertinggi yang baru ya, malahan mengalami penurunan. Teman-teman lihat di sini ya.
Ya, karena syarat untuk uptrend kan selalu membentuk harga tinggi baru, dan setelah ini dia nggak ada. Memang di sini dia ada sempat mengalami sedikit kenaikan, namun dibanting turun lagi, dan kurang lebih seperti saham pertama yang kita bahas tadi, si Bumi ya. Ini juga mengalami konsolidasi atau sideways ya teman-teman ya. Ya, ini lagi kalau teman-teman mau, tapi hati-hati ya, ini agak ekstrim teman-teman ya. Tuh lihat tuh ya, di angka sekitaran 80-81, tertingginya di sekitaran 88 ya. Mainannya di area-area sini aja teman-teman ya. Ini juga ada potensi kalau teman-teman mau mencoba panasnya api matahari. Weh, sembarangan ya. Ya, ini juga saya ngerasa kalau untuk 6 bulan sampai 1 tahun kemudian MDLN ini juga kurang saya rekomendasikan untuk di hold ya. Wah, udah 2 nih, jangan-jangan ya udahlah nggak usah di hold aja, mending kita gacor-gacorin. Nggak kayak gitu sih teman-teman ya. MDLN juga saya kurang serak, saya kurang enak lihatnya melihat grafiknya. Teman-teman bisa lihat ya, ini ya. Lebih banyak merahnya. Merah berarti berani, benar sekali. Yang berani invest di saham-saham candle yang berwarna merah seperti ini memiliki tingkat keberanian lebih tinggi ya, karena dia berani, karena kan berani untuk melawan mungkin loss dan sebagainya. Nah teman-teman lihat sendiri di sini ya, agak sedikit, menurut saya agak sedikit bahaya. Jadi untuk 6 bulan sampai 1 tahun ya enggak juga, sorry to say. Kita lanjut lagi deh ke BSDE. Semoga yang ini boleh deh ya. Kita lihat dan kembali ke BSDE. Oh, ini saya sempat ya teman-teman. Ini saya sempat tradingkan di BSDE ya. Saya rugi waktu itu. Di sini teman-teman bisa lihat ya, karena kalau saya untung saya bilang untung, kalau saya rugi saya bilang rugi ya teman-teman ya. Di sini waktu itu saya melihat BSDE itu kan agak mengalami kenaikan ya teman-teman ya. Dari sini dia naik kan. Ini posisinya bagus banget menurut saya ya. Dia di support sini tidak membentuk lower low baru, malahan membentuk higher high baru ya. Dan kemudian dia masuk ke support di sini. Nah, tadi sempat saya bilang ada istilah kalau makin banyak merah itu orang-orang berani ya. Saya termasuk salah satunya. Kesalahan saya yang tidak perlu teman-teman ulangi adalah teman-teman lihat sendiri ketika dia mengalami penurunan, ini selling powernya kuat banget ya, merahnya lebih banyak banget. Dan ketika di sini saya ingat saya belinya di sekitar sini ya, benar nggak? Di tanggal berapa saya catatnya? Tanggal 12 September ya, 12 September benar di sini. Ini ketika ada candle yang kayak ini nih teman-teman, yang kayak tanda tambah ini, nah ini biasanya tuh candle ingin pembalikan, dan saya konfirmasi lagi di sini, tetapi konfirmasinya tidak kuat. Itu salahnya saya ya. Sempat mengalami cuan sampai di sini, tapi target saya nggak sampai ya, nggak sampai di sini ya. Ini sampai berapa tertingginya? 1085 itu, lihat teman-teman ya. Saya beli di harga 1060. Di sini saya ada catat. TP saya maunya di 1140 ya. Tapi hanya sampai 1085 dibanting turun, dan akhirnya saya cut loss di 1025. Ini udah sesuai plan saya udah keluar ya. Untuk saham ini sendiri saya lihat karena saya punya luka batin di sini. Artinya saya pernah loss di sini, saya juga kurang merekomendasikannya karena bisa kita lihat bersama ya teman-teman ya. Ini juga kurang tahu ya. Tapi ini lebih berpotensi ya, lebih berpotensi ketimbang 2 saham tadi, 2 saham yang baru kita sebutkan tadi. Kalau mungkin teman-teman ingin hold ini ya 6 bulan sampai 1 tahun, mungkin di area orange ini dulu teman-teman ya. Karena saya lihat, belajar dari pengalaman saya yang sudah cut loss tadi ya teman-teman ya, ini dia mengalami penurunannya masih sungguh sangat kuat. Ini dia tunggu jebol aja nih teman-teman, powernya masih sangat kuat. Dan menurut saya dia akan turun di area orange ini ya, di 980 sampai 1000 ya. Semoga sampai di sini teman-teman bisa lihat harganya, dan apabila mengalami kenaikan ya itu selamat ya, 6 bulan sampai 1 tahun mungkin bisa cuan. Kalau enggak dia akan balik lagi mengalami penurunan ya, kurang lebih di sekitar sini area support berikutnya. Teman-teman lihat di sini. Oke. Ini cukup bagus di sini. Teman-teman bisa tunggu juga di sini. Ini 2 harga yang boleh ditunggu di harga sekitar 925 sampai 935 ya. Jadi 6 bulan sampai 1 tahun ini diantara 2 tadi ini lebih oke menurut saya ya. Dan akhirnya masuk ke saham yang keempat atau saham Harum. Nah, kebetulan juga saham Harum ini saya transaksikan banyak sekali garis-garisnya teman-teman ya. Ini memang garis-garis yang saya bikin teman-teman untuk transaksi ya teman-teman ya. Kemarin saya sempat beli Harum di tanggal 26 September. Jadi setiap kali pembelian pencatatan saya biasa ada catat di chart ya teman-teman ya. Ini saya sudah keluar, saya sudah cuan teman-teman ya. Karena kenapa garisnya seperti ini teman-teman lihat ya.
Ini Harum sendiri ya saya bikin garis-garis ini adalah pembelian-pembelian yang akan saya lakukan karena total pembelian saya di Harum rencananya itu 100 lot atau modal yang dikeluarkan sekitar 12.265.371. Dan ini rencana pembelian saya ya. Ini awal rencana pembelian saya, namun ketika hanya waktu membeli satu lot saja ini di tanggal 26 September ya, satu lot saja, dia udah naik duluan teman-teman, udah terbang duluan. Jadi dia nggak izinin saya mencicipi yang ke bawah lagi. Ya, seperti itu teman-teman ya. Saya udah cuan, saya sudah tutup posisi Harumnya di posisi saya close di 1885 di sini teman-teman. Ini high-nya ini di 1945 tinggi tapi saya tutupnya di 1885 ya. Udah saya udah close ya. Ini saya cuan ya, cuan sekitaran 7% ya. Tapi satu lot doang teman-teman, nggak apa-apa karena nggak sesuai plan saya. Sebenarnya plan saya dia turun dulu baru naik, tapi ya udahlah dikasih langsung naik ya nggak apa-apa ya. Dan inilah merupakan salah satu saham yang saya pikir ya, yang menurut analisa saya, karena saya juga trading kan di sini yang bisa di hold untuk 6 bulan sampai 1 tahun ke depan. Kalau dua saham tadi kita lihatnya banyak merah dan cenderung untuk downtrend ya, sedangkan saham ketiga tadi BSDE ada kemungkinan untuk pembalikan. Nah kalau untuk di saham Harum saya lihatnya, kenapa saya gunakan untuk trading? Karena saham ini lagi uptrend menurut saya teman-teman ya. Ini saya udah siapkan resistennya semua, saya udah siapin. Teman-teman bisa lihat, di sini dia mungkin area konsolidasi mengalami penurunan dan di sini dia lagi mengalami kenaikan nih teman-teman. Teman-teman lihat ya. Turun sedikit, dia lanjutin kenaikan lagi. Nah, bagaimana? Menurut saya ini mungkin dia akan turun sedikit dulu, baru dia akan menuju angka ini loh teman-teman. Sekitar 2068 ini ya. Menurut saya nih teman-teman ya, jadi apabila memang kalau Harum ini melanjutkan kenaikan atau posisi uptrendnya, jadi ini lebih menurut saya, lebih saya pilih untuk 6 bulan sampai 1 tahun untuk di hold. Seperti itu, di antara 4 saham lagi ya. Jadi ini dia hasil analisa saya terhadap 4 saham yang tadi ditanyakan oleh teman kita, yaitu adalah Bumi, MDLN, BSDE, dan Harum. Nah dari keempat saham itu itulah hasil analisa saya, di mana 2 saham pertama yaitu Bumi dan MDLN merupakan 2 saham yang kurang saya rekomendasikan. Ini sesuai analisa saya teman-teman ya, ingat disclaimer on. Dan BSDE mungkin akan mengalami pembalikan, tapi saya agak sedikit ragu karena selling powernya masih sangat banyak. Dan yang untuk keempat Harum ya, dimana saya juga melakukan trading di saham itu, bisa dilihat untuk hold 6 bulan sampai 1 tahun ke depan ya. Mungkin bisa sesuai prediksi, bisa iya, bisa enggak. Gimana menurut pendapat kamu? Coba sharing, menurut kamu 4 saham itu layak yang mana, atau layak semuanya, nggak layak semuanya? Tulis pendapat kamu di komentar sepanjang-panjangnya. Nah apabila kamu punya pertanyaan, request seperti teman kita tadi, juga boleh tulis di komentar. Oke teman-teman ya. Dan tidak lupa saya ingatkan, terdapat episode-episode seru yang mungkin kamu ketinggalan nontonnya, ada di sini ya. Dan jangan lupa subscribe saya di sini agar tidak ketinggalan video-video seru berikutnya. Nah, saya ucapkan banyak terima kasih yang telah nonton sampai di sini. Sampai jumpa di video berikutnya.